Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas pemrograman berorientasi objek atau PBO, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat tampilan aplikasi desktop dengan Java Swing. Nah, apa sih Java Swing? Java Swing merupakan bagian dari JFC, yaitu singkatan dari Java Foundation Class yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis Windows dan dibuat di atas AWT yang merupakan singkatan Abstract Windowing Toolkit (API), dan selebihnya ditulis dalam Java. Kemudian JFC ini merupakan kumpulan dari GUI, yaitu singkatan dari Graphical User Interface yang membantu dalam proses pengembangan aplikasi desktop. Nama paket dari Java Swing API ini yaitu javax.swing, yang di dalamnya ada kelas-kelas diantaranya JButton, JTextField, JRadioButton, JCheckbox, dan lain-lain. Nah, untuk struktur hierarkinya, di dalam Java Swing ini ada berbagai macam kelas, dan kelas yang paling tinggi yaitu kelas objek. Kelas objek ini memiliki satu turunan, yaitu kelas komponen. Kelas komponen memiliki dua turunan, yaitu kelas container dan kelas JComponent. Kelas container juga memiliki dua turunan kelas, yaitu kelas window dan kelas panel. Kelas panel memiliki satu kelas turunan, yaitu kelas applet, dan kelas window memiliki dua kelas turunan, yaitu frame dan dialog. Kemudian untuk kelas turunan dari komponen yang bernama kelas JComponent ini memiliki banyak kelas, yaitu diantaranya ada JLabel, JList, JTable, JComboBox, JSlider, JMenu, dan JAbstractButton. JAbstractButton ini memiliki satu kelas turunan, yaitu JButton. Nah, untuk tampilan editor NetBeans-nya saat kita menggunakan Java Swing, tampilan awalnya akan seperti ini, di mana di bagian A ini disebut dengan project struktur. Di sini akan menampilkan list project yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Kemudian ketika tanda plus kita klik, maka dia akan menampilkan struktur file-file yang ada di dalam sebuah project yang kita buat. Kemudian di bagian C ini merupakan bagian navigator, di mana dia menampilkan list komponen-komponen yang ada di dalam form yang sudah kita buat. Jadi apapun komponen yang ada di dalam sini, maka nanti listnya akan ditampilkan di sini. Kemudian di bagian C ini merupakan tampilan desain aplikasi, di mana tampilan aplikasi kita akan kita buat di sini. Apapun tampilannya di sini, maka seperti itulah nanti tampilan aplikasi kita ketika dijalankan. Kemudian di bagian D sini, ini namanya palet. Nah, di palet sini ada seluruh komponen Java Swing yang sudah dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Jadi untuk penggunaannya kita tinggal drag and drop di sini. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempraktekkan membuat program menghitung luas persegi panjang. Kita akan membuat tampilan formnya seperti ini. Nah, di sini membutuhkan dua field, yaitu untuk panjang dan lebar. Kemudian butuh satu label untuk memberi tanda X-nya, dan butuh satu button dengan fungsi untuk menghitung luas persegi panjangnya. Kemudian ketika button ini kita klik, maka nanti akan
tampilan outputnya seperti ini, ada hasil perhitungan dan hasil dari perhitungan panjang dan lebarnya di sini. Oke, kita langsung buka NetBeans-nya. Pertama-tama kita bikin project baru. Kemudian di bagian kategori Java kita memilih Java aplikasi. Nah, di bagian project name-nya kita beri nama luas bangun datar. Nah, secara defaultnya bagian ini dia tercek atau tercontreng. Kita uncheck bagian sini, kemudian kita klik finish. Nah, nanti dia akan otomatis membuat dua folder, yaitu source package dan libraries. Nah, kemudian kita buka source package-nya. Di bagian package-nya kita klik kanan untuk membuat package baru dengan nama luas persegi panjang. Finish. Nah, di bagian package luar persegi panjang kita membuat form dengan nama luas persegi panjang. Teman-teman bebas mau memberi nama formnya apa. Nah, maka secara default tampilannya akan seperti ini. Kemudian untuk membuat aplikasi yang seperti ini kita bisa dilihat membutuhkan dua field, satu label dan satu button. Ini tinggal kita klik, kemudian kita taruh di sini, kita tarik. Oke, kemudian label, kemudian text field lagi, tarik, kemudian satu button. Nah, untuk penulisannya kita sesuaikan. Ini kita klik satu komponen fieldnya, klik kanan dan edit text untuk menghapus teks di dalamnya. Yang ini juga. Nah, yang ini kita beri nama teksnya X. Kemudian J buttonnya kita beri nama teks hitung. Setelah itu jangan lupa kita memberi nama variabel di setiap komponennya. Yang pertama kita beri nama variabel panjang. Kemudian di sini kita beri nama variabel lebar. Di sini boleh diberi nama variabel, boleh tidak. Karena di sini tidak kita masukkan ke dalam fungsi, jadi tidak usah diberi nama variabel. Nah, yang terpenting di bagian button sini kita beri nama variabel button hitung. Oke. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menulis fungsi untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, kita bisa di button hitungnya kita klik, kemudian klik kanan, pilih event, kemudian action dan action perform. Nah, nanti dia akan otomatis diarahkan ke line di bagian buttonnya tadi. Ini kan ada button hitung. Nah, kemudian kita tuliskan fungsinya di sini. Yang pertama, jangan lupa kita deklarasikan variabelnya panjang, kemudian integer value.
of panjang get text, panjang get text. Oke, ini ada apa? Oke, kemudian integer lebar, integer value of lebar dot get text. Nah, kemudian kita tulis fungsinya, kita simpan dengan luas pp. Nah, luas pp di sini maksudnya luas persegi panjang. Kemudian kita tuliskan panjang kali lebar. Kemudian untuk membuat tampilan seperti ini, ketika kita mengklik button hitung, maka muncul tampilan seperti ini. Kita tuliskan script seperti ini, J option pen show message dialog dalam kurung 0. Kemudian kita panggil fungsinya di sini luas pp. Kemudian hasil perhitungan, kemudian J option pen dot information message. Oke, ini kalau ada tanda seperti ini berarti ada yang salah. Kita cek. 0 luas pp hasil perhitungan message dialog luas hasil perhitungan J option pen information message show message 0 kelas 0 integer string integer. Oke, untuk ini difference. Oh, ini untuk penamaan variabel di sini dan variabel di sini harus berbeda. Jadi kita ganti saja txt panjang. Kemudian di sini txt lebar. Berarti jangan lupa di sini kita ganti variabel namanya. Tadi txt panjang. Kemudian di sini kita ganti txt lebar. Txt lebar. Nah, ini masih ada error, berarti apa nih salah? Luas pp. Oke, ini luas pp. Kemudian hasil perhitungan J option pen tadi errornya can find simbol ada yang salah. Hasil perhitungan J option pen show message. Coba kita running, apa tulisan errornya. One more, kita coba runway. Nah, bisa, tapi untuk tampilannya kurang bagus ya, tampilannya tidak di tengah monitor kita, tidak di tengah layar kita. Nah, bagaimana caranya membuat agar tampilannya di tengah layar kita?
kita masuk ke bagian sini, kemudian masuk ke tab kode. Nah, di sini ada yang namanya, mana tadi? Oh, kita klik dulu, klik formnya, kemudian masuk ke tab kode. Nah, ini ada yang namanya generate center. Kemudian di bagian properties jangan lupa kita beri titelnya menghitung luas persegi panjang. Oke, kembali kita ke source-nya. Ini masih ada yang keliru. Luas pp canvas symbol method show message. Oh, message ini pakai E. Nah, tadi itu pakai A. Salah. Oke, kemudian kita klik kanan untuk running. Nah, maka nanti hasilnya akan di tengah seperti ini. Kemudian kita hitung 8 dikali 5, maka hasilnya 40. Oke, sama ya tampilannya seperti ini. Ini 5 kali 8, tadi sama aja 8 kali 5. Kemudian kita coba hitung lagi, 12 kali 2. Nah, hasilnya 24. Oke, berarti untuk pengaplikasian Java Swing untuk program sederhana berhasil ya. Nah, untuk tugas teman-teman, silahkan teman-teman membuat sebuah program untuk melakukan perhitungan luas segitiga. Oke. Ini kalau ini tadi kita menghitung luas persegi panjang. Nah, teman-teman silahkan membuat luas segitiga. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih banyak. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.